Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membahas atau sharing tentang rekrutmen sumber daya manusia bidang kesehatan, ya. Kita coba bahas satu persatu. Nah, rekrutmen sumber daya manusia bidang kesehatan ini, ya, adalah suatu proses yang sangat penting untuk menarik individu yang berkualitas dan berpotensi untuk mengisi posisi kesehatan, ya, yang ada di dalam suatu organisasi, ya, baik rumah sakit atau puskesmas ataupun lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, apa saja langkah-langkah yang secara umum, ya, untuk rekrutmen SDM ini, ya, terutama di bidang kesehatan ini, ya. Yang pertama, kita melakukan identifikasi kebutuhan. Tinjau kebutuhan organisasi dalam hal jumlah misalnya dan jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Kemudian setelah itu dilakukan identifikasi, spesifikasi pekerjaan dan kriteria seleksi untuk setiap posisi yang akan diisi. Kemudian yang kedua, melakukan penyebaran informasi lowongan, ya, buat deskripsi pekerjaan yang jelas dan menarik untuk setiap posisi yang tersedia. Kemudian gunakan platform rekrutmen yang sesuai seperti situs web kita, ya, web organisasi kita atau portal karir ataupun jejaring profesional lainnya. Nah, kita juga melakukan publikasi lowongan di media sosial, ya, ataupun grup profesional terkait dengan kesehatan. Nah, langkah yang ketiga itu kita lakukan seleksi lamaran. Kemudian kita tinjau dari seleksi lamaran ini dan seleksi lamaran yang masuk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian juga dilakukan identifikasi calon yang potensial yang sesuai dengan kebutuhan lembaga atau organisasi dan spesifikasi pekerjaan. Langkah berikutnya, kita melakukan penilaian dan wawancara. Lalu lakukan penilaian lebih lanjut terhadap calon yang lolos seleksi awal tentunya, ya. Kemudian diundang calon tersebut untuk wawancara baik secara langsung maupun melalui teknologi konferensi video, bisa Zoom meeting ataupun yang lain, ya. Kemudian kita gunakan juga teknik wawancara yang terstruktur untuk mengevaluasi keterampilan, misalnya, ya, pengalaman dan kepribadian calon yang kita akan rekrut. Yang kelima, langkah kelima adalah evaluasi kesehatan, ya. Kita lakukan evaluasi kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental terhadap calon terpilih sesuai dengan kebutuhan posisi yang akan diisi. Nah, pastikan bahwa calon memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan untuk posisi kesehatan tertentu. Nah, langkah yang keenam, ya, referensi dan latar belakang. Kita lakukan pemeriksaan referensi dan latar belakang untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh si calon tersebut. Kemudian pastikan bahwa calon memiliki catatan kerja yang baik dan tidak memiliki catatan kejahatan atau kriminal, ya, yang berhubungan dengan calon tersebut. Yang ketujuh, ya, langkah yang ketujuh, ya, penawaran pekerjaan. Jika calon terpilih, dibuat dan tawarkan surat penawaran pekerjaan yang mencakup detail tentang misalnya gaji yang akan diberikan berapa, kalau ada tunjangannya, kemudian jadwal kerjanya dan manfaat lainnya, ya, harus bisa dilakukan atau digambarkan secara jelas.
Kemudian berikutnya diberikan waktu yang wajar bagi calon untuk mempertimbangkan penawaran tersebut. Nah, langkah ke-8, integrasi dan orientasi. Setelah diterima, calon pegawai tersebut ya dibantu calon tersebut yang baru direkrut untuk mengintegrasikan diri ke dalam tim dan budaya organisasi yang sudah kita kembangkan di lembaga kita ya. Kemudian disediakan juga program orientasi yang komprehensif untuk membantu calon memahami peran, kemudian prosedurnya dan kebijakan organisasi. Selanjutnya langkah yang ke-9, kita lakukan evaluasi. Jadi di dalam proses rekrutmen tersebut, nah ditinjau kembali proses rekrutmen untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan. Kemudian gunakan umpan balik dari si calon dan staf terlibat untuk meningkatkan proses rekrutmen di masa yang akan datang. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi kesehatan dapat melakukan rekrutmen SDM yang efektif untuk memastikan bahwa posisi kesehatan yang ada ya diisi oleh individu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Ini beberapa langkah ya di dalam merekrut sumber daya manusia bidang kesehatan. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih tujuannya ya rekrutmen ini ya, sumber daya manusia? Nah, tujuan rekrutmen sumber daya manusia atau SDM dalam bidang kesehatan sangat penting. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat infrastruktur kesehatan secara keseluruhan. Berikut ini beberapa tujuan ya. Yang pertama, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan. Jadi tujuan utama dari rekrutmen adalah untuk memastikan bahwa organisasi kesehatan memiliki jumlah tenaga kesehatan yang cukup ya, jangan sampai kurang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah kita masing-masing. Nah, selama ini kan terjadinya jomplang ya, di perkotaan itu dipenuhi oleh tenaga kesehatan, tapi begitu ke daerah itu banyak yang tidak ada, tidak lengkap ya. Nah, hal ini termasuk memastikan adanya dokter misalnya ya, perawat, bidan, ahli terapi, dan tenaga kesehatan yang lainnya yang memadai. Nah, ini menjadi kritik bagi kita semua, seperti digambarkan tadi, tidak merata tenaga kesehatan itu biasanya terkumpul di kota-kota besar ya. Kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Dengan mengisi posisi kesehatan yang kosong melalui rekrutmen, organisasi kesehatan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini sebetulnya kita inginkan bersama. Nah, ini akan membantu dalam mengurangi disparitas ya akses kesehatan antara daerah, perkotaan ya dan pedesaan, serta antara populasi yang berbeda. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, rekrutmen tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompeten membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh suatu organisasi ataupun lembaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang terlatih dengan baik tentunya dapat memberikan perawatan yang lebih efektif, aman, dan berkualitas kepada pasien. Berikutnya ya, tujuannya rekrutmen ini adalah untuk mengurangi beban kerja. Dengan memperluas tim kesehatan melalui rekrutmen, organisasi dapat mengurangi beban ya, beban kerja yang berlebihan pada tenaga kesehatan yang ada. Ini dapat membantu mencegah kelelahan misalnya, kemudian meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover tenaga kesehatan. Nah, tujuan kelima ya, meningkatkan inovasi dan pengembangan. Melalui rekrutmen, organisasi kesehatan dapat menghadirkan beragam bakat dan pengalaman ke dalam tim. Ini memungkinkan
terjadinya pertukaran ide misalnya ya. Kalau kemudian ada inovasi dan pengembangan terhadap praktek-praktek terbaik dalam layanan kesehatan, terutama pada saat ini perkembangan teknologi di bidang kesehatan itu sangat amat cepat ya. Di samping mungkin juga adaptasi dengan berbagai macam penyakit yang selalu ada dan selalu berubah ya. Karena hampir penyakit itu ada muncul yang baru, dan ini menuntut keterampilan, pengetahuan, teknologi untuk mengatasi semuanya. Terutama kemarin ya, waktu terjadinya pandemi COVID, semua berusaha ya secepat mungkin untuk mendapatkan vaksin yang paling baik tentunya ya. Nah, tujuan berikutnya adalah mendukung pertumbuhan organisasi. Dengan memiliki tim kesehatan yang kuat dan beragam, organisasi kesehatan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Nah, rekrutmen yang efektif memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang cukup untuk mengakomodasi perubahan demografis, misalnya teknologi dan kebutuhan layanan kesehatan di masa depan. Nah, melalui pencapaian tujuan ini, rekrutmen SDM dalam bidang kesehatan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sekarang kita konsentrasi ke manfaat rekrutmen ini ya. Rekrutmen sumber daya manusia dalam bidang kesehatan memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi organisasi kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat tentunya secara keseluruhan. Nah, berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan ya di dalam rekrutmen SDM itu akan kita dapatkan atau kita dapat peroleh nantinya. Nah, yang pertama manfaatnya adalah peningkatan akses dan ketersediaan layanan kesehatan. Nah, rekrutmen tenaga kesehatan yang berkualitas membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di daerah yang terpencil ya, ataupun kurang berkembang. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Hampir di semua daerah, terutama di daerah terpencil itu sangat terbatas terhadap akses ya untuk layanan kesehatan ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambahkan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih. Organisasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan kepada pasien. Nah, ini mencakup misalnya diagnosis yang akurat, kemudian perawatan yang efektif, serta manajemen penyakit yang optimal. Nah, manfaat yang berikutnya, reduksi beban kerja dan stres ya. Dengan mengisi posisi yang kosong dan memperkuat tim kesehatan, rekrutmen membantu mengurangi beban kerja ya. Bisa dibagi ya, tidak hanya beban kerja saja dan juga stres yang dialami oleh tenaga kesehatan yang ada. Nah, ini dapat mencegah kelelahan ya, burnout dan penurunan kualitas pelayanan. Manfaatnya yang berikutnya adalah mendorong inovasi dan pengembangan. Rekrutmen membawa ke dalam organisasi kesehatan yang beragam bakat dan pengalaman yang dapat mendorong suatu inovasi dan pengembangan dalam layanan kesehatan. Hal ini akan membantu organisasi untuk terus berkembang dan meningkatkan efektivitas serta efisiensinya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, manfaatnya bisa menanggulangi kekurangan tenaga kesehatan. Nah, rekrutmen bidang kesehatan membantu menanggulangi kekurangan tenaga kesehatan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia atau di berbagai belahan di mana kita berada tentunya ya, provinsinya, kabupaten ya,
itu akan nanti kekurangan itu bisa ditambah bisa disulam ya, dengan mendatangkan tenaga kesehatan dari luar ya, atau melalui pendidikan dan pelatihan lokal. Organisasi dapat mengatasi kekurangan tersebut. Nah, yang keenam ya, meningkatkan kepuasan pasien tentunya dengan memiliki tim kesehatan yang cukup terlatih misalnya, dan dia punya keterampilan yang handal. Organisasi dapat meningkatkan kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan. Ini akan menciptakan pengalaman yang positif bagi pasien dan membantu membangun hubungan yang baik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Yang ketujuh, tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi. Rekrutmen SDM bidang kesehatan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, karena tenaga kesehatan merupakan salah satu aset penting ya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, tentunya negara seperti kita Indonesia ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang berikutnya, meningkatkan standar kesehatan di masyarakat. Dengan rekrutmen tenaga kesehatan yang berkualitas, kemudian organisasi dapat berkontribusi kepada peningkatan standar kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup pencegahan penyakit misalnya, peningkatan kesadaran kesehatan, dan peningkatan harapan hidup. Nah, dengan demikian ya, rekrutmen SDM bidang kesehatan bukan hanya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga memiliki dampak positif dan luas terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tentunya. Itulah hakikat dari manfaat dari rekrutmen SDM ya di bidang kesehatan. Nah, sekarang kalau ada tujuan, ada manfaat, sekarang kendala ya, kendala rekrutmen sumber daya manusia nih. Nah, meskipun rekrutmen sumber daya manusia dalam bidang kesehatan memiliki manfaat yang signifikan, namun juga ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh organisasi, antara lain misalnya persaingan yang sangat tinggi ya. Bidang kesehatan sering mengalami persaingan yang tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, itu ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas. Misalnya terdapat keterbatasan dalam ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dalam spesifikasi tertentu atau daerah tertentu, yang membuat rekrutmen menjadi lebih sulit nantinya. Nah, yang ketiga tentunya biaya rekrutmen yang tinggi. Nah, jangan salah ya, proses rekrutmen tenaga kesehatan dapat melibatkan biaya yang tinggi, termasuk biaya pengiklanan misalnya ya, waktu wawancara, dan biaya administrasi lainnya. Yang keempat adalah kualifikasi yang dibutuhkan. Bidang kesehatan sering membutuhkan kualifikasi yang tinggi karena berhubungan dengan hajat hidup termasuk pendidikan, nanti ada sertifikasinya, kemudian pengalaman yang dapat membuat proses rekrutmen menjadi lebih rumit. Nah, yang berikutnya, yang kelima, masalah referensi karyawan ya. Mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas juga merupakan tantangan ya, karena tingkat turnover yang tinggi dalam beberapa posisi kesehatan. Dengan memahami manfaat dan kendala rekrutmen sumber daya manusia dalam bidang kesehatan, organisasi dapat mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif ya, untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, itu tantangannya. Berikutnya adalah menentukan kualifikasi pelamar ya di dalam rekrutmen sumber daya manusia ini. Nah, menentukan kualifikasi pelamar dalam rekrutmen sumber daya manusia atau SDM bidang kesehatan sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan organisasi kesehatan. Nah, beberapa
ini ya beberapa kualifikasi yang umum dapat dipertimbangkan dalam rekrutmen SDM ini. Nah, yang pertama itu pendidikan dan sertifikasi ya. Misalnya gelar pendidikan, calon harus memiliki gelar yang relevan ya dengan posisi yang ditawarkan, seperti gelar sarjana dalam bidang kesehatan atau keperawatan, nurse ataupun ini ya, serta magister untuk posisi yang memerlukan spesialisasi yang lebih lanjut ya. Ataupun gelar dokter atau doktor untuk posisi tertentu ya, misalnya di litbang kesehatan itu yang memang spesifikasinya menginginkan di bidang penelitian ya, itu juga harus ditunjang oleh spesifikasi yang jelas. Kemudian sertifikasi, beberapa posisi mungkin memerlukan sertifikasi khusus ya, seperti sertifikasi keperawatan misalnya ya. Kemudian sertifikasi CPR, cardiopulmonary ya, resuscitation ya. Jadi CPR ini ya. Jadi atau sertifikasi dalam bidang spesialis tertentu. Nah, yang kedua pengalaman kerja ya. Pengalaman praktek ya. Jadi pengalaman kerja yang relevan dalam lingkungan kesehatan merupakan nilai tambah. Ini dapat mencakup pengalaman praktek klinis, misalnya pengalaman kerja di rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian pengalaman kepemimpinan ya, bagi yang posisi berhubungan dengan manajerial ya, memimpin atau kepemimpinan, pengalaman dalam memimpin tim kesehatan atau proyek-proyek kesehatan dapat menjadi faktor penting di dalam mendukung ya pengalaman kerja ini. Kemudian yang berikutnya menentukan kualifikasi ini ya pelamar. Nah, keterampilan dan teknis dan klinis. Nah, keterampilan klinis misalnya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas klinis dan prosedur medis yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Kemudian keterampilan teknologi, kemampuan untuk menggunakan perangkat medis ya yang sekarang itu sudah sangat canggih, dan teknologi informasi kesehatan yang diperlukan untuk posisi tertentu ya. Teknologi informasi sudah maju, bahkan hampir setiap menit mungkin ya teknologi informasi, terutama teknologi informasi di segala bidang termasuk di bidang kesehatan ini. Nah, berikutnya adalah keterampilan interpersonal dan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini untuk kemampuan berkomunikasi dengan baik, tentunya dengan pasien misalnya. Kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, ini menjadi suatu blok nantinya yang bisa menimbulkan masalah, termasuk juga dengan tidak hanya dengan pasien, ada keluarga pasien juga dan anggota tim kesehatan lainnya. Nah, kemudian keterampilan tim, kemampuan untuk bekerja sama tim multidisiplin ya dan berkolaborasi dengan baik, karena memang dibutuhkan dengan multidisiplin ini yang di berbagai bidang disiplin ilmu di bidang kesehatan tentunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah etika dan nilai profesionalisme. Etika profesional, kualitas moral dan etika profesional yang baik sangat penting dalam bidang kesehatan. Calon harus menunjukkan integritasnya, misalnya ada kejujuran di situ dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pasien dan profesi mereka. Kemudian komitmen pada pelayanan, kecintaan pada bidang kesehatan dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Nah, berikutnya ini kualifikasinya tentang atau berhubungan dengan keterampilan dan manajerial atau jika diperlukan. Nah, kemampuan manajerial ini untuk posisi tertentu atau posisi manajerial atau administratif ya. Kualifikasi meliputi kemampuan manajerial, analitis, keuangan dan perencanaan strategis. Yang ketujuh, fleksibilitas dan ketersediaan.
fleksibilitas jadwal, kemampuan untuk bekerja dalam jadwal yang fleksibel termasuk shift malam misalnya ya, liburan atau jadwal akhir pekan jika diperlukan. Nah, ketersediaan geografis ya, ketersediaan untuk bekerja di lokasi yang ditentukan oleh organisasi kesehatan. Nah, memastikan bahwa kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, posisi, dan tujuan organisasi akan membantu ya dalam menarik pelamar yang paling cocok ya untuk menjadi bagian dari tim kesehatan. Berikutnya, bagaimana dengan analisis biaya rekrutmen sumber daya manusia ini ya? Jadi analisis biaya rekrutmen sumber daya manusia atau SDM dalam bidang kesehatan adalah proses untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya yang diperlukan dalam proses rekrutmen tersebut. Nah, mulai dari promosi lowongan, kerja hingga perekrutan, seleksi dan integrasi karyawan yang baru tentunya. Nah, berikut ini yang perlu dipertimbangkan biaya, analisis biaya atau komponen biaya di dalam rekrutmen ini. Ya, yang pertama tentunya biaya promosi lowongan. Nah, ya kan harus dipromosi lowongan tersebut. Nah, biaya terkait dengan promosi lowongan kerja termasuk biaya pemasangan iklan, biaya di situs web karir, kemudian ada majalah di dalam majalah kesehatan misalnya, atau platform rekrutmen SDM lainnya. Yang kedua, biaya yang muncul itu yaitu biaya waktu tim rekrutmen. Nah, biaya waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh tim rekrutmen untuk meninjau lamarannya, kemudian menyaring pelamar itu ya, kemudian melakukan wawancara dan melakukan evaluasi lainnya. Komponen biaya wawancara. Nah, yang ketiga ini ya, biaya yang terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan wawancara termasuk biaya perjalanan akomodasi misalnya dan waktu yang dihabiskan oleh staf yang terlibat dalam proses wawancara tersebut. Nah, berikutnya komponen biaya tes dan evaluasi, di mana biaya yang terkait dengan pelaksanaan tes dan evaluasi termasuk tes keterampilan klinis misalnya, ada psikotesnya juga kalau diperlukan kan, dan evaluasi medis yang mungkin diperlukan tergantung pada posisi yang diinginkan. Nah, yang kelima ya, biaya pemeriksaan latar belakang, biaya terkait dengan pemeriksaan referensi, pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk memverifikasi informasi dan memastikan kelayakan calon tersebut. Yang keenam itu biaya onboarding ataupun orientasi. Nah, biaya terkait dengan proses onboarding dan orientasi karyawan baru termasuk misalnya kalau dilakukan pelatihan misalnya, kemudian bahan-bahan referensi dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan integrasi karyawan ke dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, yang ketujuh ya, biaya penggantian karyawan, biaya terkait dengan penggantian karyawan termasuk biaya yang terkait dengan turnover tadi ya, seperti kehilangan produktivitas, pelatihan karyawan baru, dan biaya administratif terkait dengan proses perekrutan ulang. Nah, yang kedelapan itu jelas itu biaya pengiklanan dan agensi rekrutmen kalau kita menggunakan. Nah, biaya terkait dengan penggunaan agensi rekrutmen eksternal atau pihak ketiga termasuk biaya perekrutan dan biaya komisi yang mungkin dikenakan oleh agen rekrutmen. Nah, dengan memperhitungkan semua komponen biaya rekrutmen yang terlibat, organisasi dapat membuat estimasi yang akurat ya tentang total biaya yang terlibat dalam proses rekrutmen SDM tersebut dalam bidang kesehatan tentunya ya. Ini memang spesifik dan hal ini akan membantu organisasi dalam merencanakan anggaran rekrutmen yang efisien dan efektif ya. Mungkin sampai di sini ya sharing kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.